Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sub kelompok 3 yang kali ini akan membahas mengenai best practice dalam penerapan pelayanan publik di instansi pemerintah. Sub kelompok 3 kali ini beranggotakan saya, Mario, dan Ramadan. Saat ini kami akan membahas mengenai sebuah aplikasi pelayanan publik yang bernama Jakarta Kini atau disingkat sebagai JAKI. Berikut adalah videonya yang akan kita putarkan. Saat ini paling tidak ada 14 layanan atau kanal aduan masyarakat kepada pemerintah di DKI Jakarta. Ada via medsos Pemprov, Clue, SMS Center, datang ke balai kota, kantor pemerintah, dan lewat aplikasi JAKI. Jakarta Kini atau disingkat JAKI diluncurin pada akhir tahun 2019 lalu dan sampai sekarang perkembangan pengguna dan layanannya pesat banget nih teman-teman. Kalau dari yang aku baca, JAKI ini punya beberapa prinsip. Yang pertama ada dalam genggaman. Jadi memang semua inovasi, semua layanan harus bisa dimuat dalam sebuah smartphone, aplikasi berbasis smartphone, sehingga mudah untuk digunakan. Yang kedua dia integrasi. Mengintegrasikan banyak layanan, banyak informasi, banyak kolaborasi, dan lain sebagainya teman-teman. Dan katanya JAKI ini berorientasi pada masyarakat. Artinya aku, teman-teman, kita semua warga atau yang tinggal di Jakarta seharusnya jadi penerima manfaat dari aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah satu untuk semua layanan. Kalau bisa pakai JAKI, kenapa harus ribet pakai yang lain gitu? Itu mungkin maksudnya seperti itu. Oke, aku akan kasih unjuk ke teman-teman kayak gimana tampilan dan juga cara mengakses JAKI. Yang pertama harus dilakukan adalah mendownload dan install aplikasi JAKI. Ini gratis dan tersedia di Google Play atau App Store. Dan setelah teman-teman selesai menginstal, maka teman-teman sebaiknya langsung bikin akun. Akunnya terhubung dengan alamat email pribadi teman-teman yang masih aktif, dan dari kebijakan privasi yang aku baca, jadi JAKI akan menjamin datanya tidak akan disalahgunakan dan tidak melanggar hukum yang berlaku, tapi mereka punya kewenangan untuk menggunakan data kita untuk tujuan pengembangan aplikasinya teman-teman. Jadi itu harus diperhatiin sih. Di layar utamanya akan ada highlight dari yang terbaru di Jakarta. Jadi kalau teman-teman swipe ke kiri atau ke kanan, teman-teman akan bisa lihat apa yang sedang jadi highlight update terbaru yang ada di aplikasi JAKI ini. Tepat di bawahnya, teman-teman akan menemukan layanan atau fungsi utama yang totalnya kurang lebih ada 10. Ada Jakwarta, sampai nanti terakhir lapor video. Yuk kita cobain satu persatu. Yang pertama adalah Jakwarta. Isinya adalah berita-berita terbaru yang sedang happening dan terjadi di sekitar kita ataupun yang sedang trending di Jakarta. Kita bisa kasih like, bookmark, atau share informasinya di medsos kita juga. Di sebelah Jakwarta adalah Jak Response yang isinya adalah pantauan sejauh mana laporan kita, masalah kita, keluhan kita sedang diproses. Jadi teman-teman juga bisa lihat tahapannya mulai dari diterima, menunggu, koordinasi, sampai nanti diselesaikan. Dan teman-teman bisa cari berdasarkan nomor laporan, kata kunci, atau filter yang tersedia di sini. Di sebelahnya adalah Jak Pangan yang berisi informasi seputar harga-harga komoditas pangan, baik itu daging, sayuran, bumbu, dan lain sebagainya, serta lokasi pasar yang berada di dekat posisi kita sekarang. Ini berguna banget buat teman-teman yang suka masak atau yang suka belanja, karena harganya jadi tahu patokannya berapa. Di sebelahnya lagi ada Jak Pantau, yaitu fitur untuk memantau debit air di pintu air, pos pengamatan, pompa air, ataupun info banjir di titik-titik yang sudah ditentukan. Ini berguna banget terutama bagi teman-teman yang mungkin tinggal di lokasi yang resiko banjirnya cukup tinggi, ketimbang nunggu informasi lewat radio, media massa, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa pantau lewat aplikasi di fitur ini. Di bawahnya ada Jak Siaga yang berisi layanan nomor-nomor telepon penting saat kondisi emergensi, mulai dari polisi, PMI, sampai kontak center 112, dan berguna banget untuk siapapun yang berada dalam kondisi bahaya serta membutuhkan pertolongan cepat. Di sebelahnya adalah Jak Wi-Fi. Ini salah satu fitur yang baru juga yang menginfokan titik-titik lokasi Wi-Fi gratis di Jakarta di dekat teman-teman berada. Aku nggak akan bahas detail sekarang, aku akan bikin videonya terpisah secara khusus Jak Wi-Fi ini. Di sebelahnya adalah Jejak. Fitur ini bertujuan sebagai scan reader untuk QR code atau barcode atau apapun yang punya jejak digital. Jadi teman-teman tinggal arahkan kamera dan bisa berselancar di linknya yang tersedia lewat fitur ini.
Di sebelah jejak ada fitur JAK ISPU, yaitu Informasi Indeks Standar Pencemaran Udara Maksimum di 5 kota madya di Jakarta. Contohnya sekarang ini di Jakarta Pusat, angkanya 37 dan ini termasuk yang baik. Selanjutnya adalah fitur JAK Survei yang berisi survei-survei yang tersedia. Ini sekarang lagi nggak ada, tapi teman-teman bisa ikut serta dan kasih masukan pendapat yang pastinya akan berguna buat menentukan satu kebijakan atau masukan. Berikutnya adalah lapor video. Ini termasuk fitur yang baru juga melengkapi JAK lapor sebelumnya. Di lapor video ini teman-teman bisa gunain fasilitas video untuk merekam satu momen, satu hal yang ingin teman-teman sampaikan. Bisa masalah, keluhan, atau apapun juga termasuk apresiasi untuk petugas misalnya dengan menggunakan smartphone teman-teman. Jadi bukan hanya foto aja seperti di JAK lapor, tapi sekarang sudah bisa video. Jadi menarik ya. Katanya sih ini jadi kayak semacam CCTV di segala penjuru. Handphone kita bisa jadi CCTV yang ngebantu pemerintah dalam memecahkan satu masalah dan merespon dengan cepat. Dan fitur yang jadi primadona dari aplikasi Jaki ini adalah JAK Lapor. Kayak gini nih teman-teman. Tombol JAK Lapor persis ada di tengah bawah dari aplikasi Jaki. Dengan mengklik tulisan lapor, maka akan muncul kamera kita dan langsung teman-teman bisa foto masalah, persoalan, keluhan, atau apresiasi yang ingin teman-teman sampaikan. Kalau udah difoto, teman-teman langsung pilih kategorinya. Ini agak banyak sih kategorinya dan aku memang agak ribet juga bacanya karena banyak banget. Tapi lama-lama nanti juga terbiasa. Dan kalau teman-teman sudah selesai dengan itu, teman-teman tulisin aja detailnya seperti apa laporannya, kejadiannya seperti apa, masalah yang dihadapi, lokasinya, dan kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan, usulkan dalam laporan teman-teman tadi. Dan aku sempat nyobain melaporkan dengan menggunakan fitur JAK Lapor ini seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu weekend, sore aku sepedahan dan aku lihat ada yang parkir motor sembarangan dan banyak. Aku coba-coba iseng-iseng laporin di Jaki. Dan sambil bingung milih kategorinya, akhirnya netepin satu dan tulis detail laporannya. Ada parkir motor sembarangan, periksa lagi laporannya. Kalau sudah oke, aku okein dan langsung ke data, ke record di sistem Jaki-nya teman-teman. Nggak lama, ternyata aku dapat notifikasi lagi yang bilang bahwa laporan aku udah diselesaikan. Jadi petugas sudah hadir, dari keterangan yang aku baca ya, petugas sudah hadir dan sudah ngecek dan sudah mengkonfirmasi serta memastikan udah nggak ada lagi yang parkir sembarangan di situ. Karena menurut aku masalahnya sudah diselesaikan, jadi aku kasih bintang 5 deh. Lewat fitur JAK Response dan JAK Lapor, kita jadi ngerasa berguna sih ngelaporin sesuatu karena selain direspon, kita juga bisa mantau nih progresnya udah sampai mana. Dan di sisi lain, ini juga jadi salah satu performance indicator-nya dari petugas teman-teman. Seberapa cepat mereka berespon dan seberapa besar kesuksesan dari respon tersebut turut menentukan kinerja dari petugas yang ada. Jadi sama-sama diuntungkan sih dengan adanya fitur ini. Ya, itu tadi penjelasan mengenai apa-apa saja sih fitur di dalam aplikasi Jaki dan mengenai apa itu aplikasi Jaki. Saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya dan pembahasan dari sisi manajemen ASN terhadap aplikasi pelayanan publik Jaki ini sendiri. Melihat dari pengertian manajemen ASN, bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Jika kita lihat dari aplikasi Jaki sendiri yang merupakan, yang bisa kita bilang bahwa ini adalah termasuk super app yang mencakup keseluruhan pelayanan informasi untuk warga Jakarta. Aplikasi ini sendiri memiliki nilai-nilai yang bebas dari intervensi politik dan bersih, karena tidak ada satupun unsur yang di dalamnya terdapat gangguan-gangguan politik di dalamnya, dan di dalamnya itu pure untuk memberikan informasi yang penting dan yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Kemudian dari manajemen ASN sendiri ini dibahas mengenai peran ASN.
bahwa salah satu peran ASN ini adalah memberikan pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ini sendiri, jika kita lihat dari aplikasi Jaki sendiri, mereka memiliki sebuah tagline yang bernama empati menghasilkan solusi. Jadi dari tagline ini sendiri itu terkait terhadap pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah berorientasi pada membangun kepercayaan publik. Jadi dengan mungkin saya sebagai masyarakat yang membuka aplikasi tersebut dan dengan semua pelayanan yang ada dan dengan membaca tagline tersebut, kepercayaan itu otomatis terbangun karena itu adalah sebuah kata-kata yang kuat yang mungkin dapat membuat saya percaya ini adalah aplikasi yang dapat saya andalkan gitu. Kemudian dari manajemen ASN sendiri ini bahwa saat kita melakukan pelayanan publik kita berorientasi pada mutu atau kualitas. Jadi bisa kita lihat bahwa Jaki ini sendiri berkolaborasi dengan berbagai perusahaan teknologi dalam meningkatkan pelayanannya. Bahwa di dalam Jaki ini sendiri mereka berkolaborasi dengan Peduli Lindungi untuk menangani dan memberikan informasi-informasi seputar COVID-19 di Jakarta. Kemudian Jaki berkolaborasi dengan Sekolahmu untuk memberikan informasi terkait pendidikan. Kemudian Jaki berkolaborasi dengan Furtura yang merupakan sebuah asisten virtual yang membantu berbagai macam kebutuhan. Kemudian Jaki berkolaborasi dengan Google Maps. Jadi dalam Google Maps ini sendiri dia mensupport salah satu fitur Jaki yang dapat memberikan informasi terkait adanya pelayanan Wi-Fi gratis di seluruh wilayah Jakarta dan segala macam fasilitas yang ada. Itu mungkin dari saya terkait dari sisi manajemen ASN. Mungkin dari Mas Mario atau Mas Ramadan ingin menyampaikan pendapat dan analisanya. Silakan yang ingin menyampaikan duluan. WOG atau Whole of Government. Nah, kenapa bisa saya anggap sebagai contoh? Karena menurut pengertiannya saja, yaitu WOG adalah prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dari pemerintahan. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya oleh Febiola, bahwa Jaki ini adalah kolaborasi dari berbagai aplikasi. Selain berbagai aplikasi, ini juga melakukan kebersamaan dan kolaborasi dengan semua dinas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dari Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan, dan dinas-dinas lainnya. Dan jenis pelayanan yang dilakukan oleh si Jaki ini, si aplikasi Jaki ini, pelayanan jasa. Jasa apa yang diberikan? Jasa dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh warga. Di situ di dalam aplikasi Jaki yang dikatakan bahwa di situ ada berita-berita tentang DKI Jakarta, ada informasi mengenai titik banjir, ada pintu banjir, terus kebersihan udara, terus habis itu ada juga kita juga bisa melapor tentang apa yang kita lihat. Jadi misalkan ada permasalahan apa yang kita lihat, kita tinggal bisa potret saja lewat handphone, lalu kita bisa laporkan melalui Jaki. Dari situ kemudian dari pihak admin Jaki akan memberikan terusannya kepada dinas terkait. Dinas terkait setelah itu memberikan tindak lanjutnya atas laporan tersebut, dan kemudian jika sudah ditindaklanjuti memberikan notifikasi kepada pelapor, dan pelapor akan memberikan bintang atau nilai kepuasan kepada instansi atau dinas terkait yang sudah dilaporkan oleh pihak pelapor tersebut. Nah, inilah bukti antara kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, dan tujuan bersama yang dilakukan oleh semua sektor atau semua aktor dari pemerintahan dari DKI Jakarta. Jadi tidak ada ego sektoral dari masing-masing dinas. Semua bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu pola pelayanannya jelas. Pola pelayanan yang dilakukan oleh Jaki, aplikasi Jaki ini pola pelayanan elektronik. Karena apa? Karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti dikatakan di video bahwa di dalam aplikasi Jaki udah satu genggaman tangan kita bisa mendapatkan informasi banyak hal seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi menurut saya aplikasi Jaki ini merupakan satu contoh dari whole of government. Terima kasih. Mungkin bisa selanjutnya Mario untuk menjelaskan di pelayanan publik. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk menganalisa mengenai aplikasi yang berbasis pelayanan publik. Saya di sini mengupas dari sisi pelayanan publiknya. Yang kita ketahui,
pengertian dari pelayanan publik itu sesuai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Yang diselenggarakan itu adalah siapa? Itu adalah pemerintah. Di sini kita di sini yang menyediakan aplikasi itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Di mana kita tahu Pemprov DKI Jakarta adalah merupakan kota atau pusat ya. Jadi ibu kota harus menjadi role model untuk beberapa provinsi-provinsi lainnya. Di sini Pemprov DKI Jakarta membuat aplikasi yang terintegrasi dari beberapa suku dinas, ada di Jakarta Utara, Timur, Barat, dan di beberapa pusat, di beberapa tempat lain, suku dinas lain, jadi terintegrasi. Ini sangat bagus ya, yang untuk memudahkan masyarakat itu sendiri dalam mengakses data ataupun mengakses informasi dari DKI. Di mana kita tahu itu merupakan juga hak sebagai masyarakat itu sendiri di dalam sebagai hak warga negara itu terhadap pelayanan publik. Jadi ada tiga unsur penting yang harus kita tahu mengenai pelayanan publik itu. Unsur pertama itu adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua adalah penerima layanan, dan unsur ketiga ada kepuasan pelanggan. Makanya di sini perlu yang namanya ada kepuasan pelanggan. Di dalam fitur ini saya sudah download aplikasinya Jaki. Di sini sangat update ya, sangat bagus. Ada beberapa fitur yang sangat membantu seperti sekarang kita itu perlu yang namanya di-update atau informasi tentang COVID-19. Jadi di situ ada yang namanya Jak Corona. Nah, di situ ada data-data distribusi juga untuk bantuan sosial, terus tentang peningkatan kasus-kasusnya, terus kebutuhan juga terintegrasi juga ke rumah sakit daerah ataupun rumah sakit umum yang terdekat untuk mengetahui BOR atau bed of rest-nya. Jadi kita tahu di sini full atau tidak gitu. Jadi mempermudah kita untuk dapat mengakses data atau informasi tersebut. Kemudian ada juga di sini namanya untuk kita tahu sendiri Jakarta itu kalau udah hujan tuh agak mengkhawatirkan gitu kan, karena kita termasuk yang rendah, dataran rendah. Jadi kita juga bisa melihat di situ ada juga di situ namanya Jak Siaga. Jadi kita bisa mengakses di situ informasi mengakses mengenai bantuan, contohnya petugas-petugas darurat yang seperti damkar ataupun untuk yang tim-tim oranye, tim merah, tim hijau yang seperti itu bisa diakses di situ juga. Jadi kita bisa tahu tentang debit air yang ada di daerah itu sendiri. Jadi sangat mempermudah kita untuk mendapatkan informasi mengenai yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Jadi ini sangat bagus sih menurut saya di Jaki. Banyak fitur-fitur yang mempermudah kita di sini, bahkan tempat parkir juga kita bisa tahu di sini. Jadi ini merupakan salah satu jawaban ya dari masyarakat Jakarta untuk mengetahui informasi ataupun data mengenai pelayanan publik tadi. Ini cukup menjawab dari masyarakat Jakarta mengenai ketersediaannya pelayanan publik ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya telaah atau saya ambil dari video yang saya tonton tadi. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Feby. Baik, terima kasih Mas Mario. Terima kasih juga Mas Ramadan untuk pemaparan analisis dan pendapatnya. Mungkin itu dari kelompok 3 mengenai pembahasan aplikasi Jaki ini sendiri sebagai sebuah bentuk inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa dari keseluruhan proses whole of government ini mungkin
permasalahannya jika suatu organisasi itu masih dikelola dengan pemikiran masa lalu, yang masih dengan mindset yang belum update, intinya mungkin pelayanan publik itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Jadi Iya, kita perlulah apalagi kita ini sudah memasuki zaman ini kan, 4.0, 4.0. Mas Mario ya. 4.0. Benar. Jadi semuanya itu memang harus kita update lah intinya. Kita jangan terpaku pada yang lalu-lalu saja. Misalnya kita melihat nih yang sudah dibuat oleh aparatur-aparatur sebelum kita, ASN-ASN sebelum kita, pelayanannya. Kita masih berpatokan dengan itu saja karena tidak semua itu update lah istilahnya, karena kan seperti sekarang ini kondisi kita di dalam pandemi, bahwa aplikasi ini mengupdate pelayanannya mengenai pelayanan COVID sendiri. Jadi sebuah aplikasi ini dibuat bukan hanya untuk kita melakukan sesuatu nih, sudah jreng dipaparkan begitu saja tanpa benar-benar dipakai oleh masyarakat. Jadi seperti yang dipaparkan Mas Mario juga, seperti bahkan hal bukan kecil ya untuk masyarakat Jakarta, mungkin seperti tempat parkir itu memang benar-benar dibutuhkan, memang suatu yang krusial seperti yang disampaikan Mas Mario. Bahkan seperti yang itu saja difasilitasi oleh aplikasi ini. Jadi dipenuhi juga oleh dari penjelasan Mas Ramadan tadi terkait pemenuhan pelayanan publik, bahwa masyarakat itu dapat menjadi puas, dan orientasi dari pelayanan publik ini sendiri ujung-ujungnya adalah terkait mutu. Bahwa dari aplikasi ini sendiri kan kita bisa lihat dari penjelasan Mas Ramadan tadi, setelah sebuah laporan diterima dan diproses, user atau pengguna aplikasi tersebut dapat memberikan semacam bintang, bahwa hal itu dapat menjadi patokan lah untuk kepuasan pelanggan. Menilai bahwa kepuasan pelanggan sendiri, seperti itu. Jadi ya untuk keseluruhan aplikasi ini sendiri menurut saya juga sudah cukup bagus. Mungkin dari beberapa saran seperti saya lihat di Google Store ini ada beberapa saran juga apa yang harus ditingkatkan dari aplikasi ini. Cuman mungkin saran-sarannya bukan saran-saran yang major, kesalahan-kesalahan yang besar. Ini mungkin hanya kesalahan-kesalahan minor saja dari aplikasi ini. Baik, terima kasih Mas Mario. Sekian pembahasan dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta maaf, dan terima kasih kepada Mas Mario dan Mas Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.